semuanya, Bude. Apa kabar semuanya? Hari ini Bude ada cerita, itu cerita misteri yang Bude dapatkan dari Yunita, Yunita di Jakarta. Halo Yunita, terima kasih cerita misterinya. Hari ini Bude akan ceritakan kembali untuk subscribernya Bude. Semoga cerita ini terhibur, dapat menghibur kalian semuanya ya, baik yang sehat maupun yang sedang sakit. Dan yang sedang sakit, Bude berdoa semoga lekas diberi kesembuhan, dan yang sehat walafiat tetap jaga kesehatan. Oke, hari ini di Singapura cuacanya cukup cerah, panas ya, panas, nggak hujan, nggak mendung gitu ya, cerah ceria gitu. Dan Bude juga berdoa semoga Singapura kembali normal, yang kena COVID itu cepat menurun ya, dari angka 1000 lebih mungkin jangan sampai 1000 lah gitu ya. Dan sekarang ini di Singapura betul-betul ketat. Jadi yang udah vaksin 2 kali akan ada booster lagi untuk diinjek sekali lagi gitu ya. Itu booster lah. Untuk saat ini umur 60 ke atas ya, 60 ke atas itu dianjurkan untuk mengambil booster. Dan nanti ada gilirannya 50 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, 30 tahun ke atas, dan sampai nanti mungkin anak-anak kecil juga akan diberikan vaksin itu. Lihat sikon lah, karena kita nggak tahu kedepannya itu bagaimana ya. Dan Bude harap COVID ini cepat pergi, dan dunia kembali normal lagi, dan ya yang pengen pulang kampung bisa pulang kampung cepat gitu ya. Oke, Bude nggak usah panjang lebar, Bude mulai aja ceritanya. Jadi Yunita ini dia yang mengalami kejadian ini gitu ya. Dia kebetulan keluarganya itu suka berpergian. Suaminya itu suka holiday, suka pergi daerah-daerah yang menurut mereka menjadi satu hiburan untuk keluarga, jadi menghilangkan stres. Karena di Jakarta itu udah saking stresnya, jadi keluarganya Yunita ini selalu hari weekend, hari libur gitu mereka pergi gitu ya, pergi wisata lah. Jadi satu hari ini mereka karena kerjaan di Jakarta itu sangat padat, jadi mereka suami istri ini ingin berlibur gitu ya dengan anak-anak mereka. Ingin berlibur ke daerah Bogor sana gitu. Tapi tempat itu sebetulnya pernah mereka kunjungin, tapi udah lama sekali, jadi mereka agak-agak lupa gitu. Nah, dia dari Jakarta, suami istri ya, Yunita dengan suaminya dengan 3 orang anaknya itu mengendarai mobil menuju ke satu tempat gitu yang katanya tuh tempat itu memang sangat indah lah, daripada kita pergi ke Bali atau ke Jogja atau ke Bandung yang agak jauh gitu ya. Jadi mereka memutuskan untuk ya yang dekat-dekat Jakarta aja gitu. Nah, kebetulan daerah ini
dekat Jakarta. Jadi mereka dari Jakarta itu pergi dan ya cuma berbekal GPS gitu ya, yang atau pemandu jalan. Jadi mereka pergilah ke tempat itu, dan suaminya itu lupa gitu, jalannya tuh lupa itu yang karena udah lama sekali, jadi banyak pembaruan juga, banyak yang udah lupa gitu jalannya. Nah, satu ketika itu ada persimpangan jalan dan suaminya tuh nggak inget gitu. Jadi udah mereka mengambil jalan belok ke kanan gitu, belok ke kanan yang diperkirakan akan mengambil jalan pintas gitu ya, tidak terlalu jauh dari tempatnya gitu. Kalau misalnya belok kiri itu nggak mungkin, kalau terus tuh mungkin lebih jauh gitu ya. Jadi mereka suaminya itu mengambil jalan pintas, jadi belok kanan gitu. Dan pas belok kanan itu datar berkelok sehingga jauh dari desa-desa yang lain. Jadi kok tiba-tiba itu kok yang dilaluin itu kok sepi gitu, nggak ada orang lewat gitu, ada kendaraan yang lalu lalang di situ atau yang ikut gitu, nggak ada gitu. Nah, karena lupa, suaminya itu lupa, dia tidak ngecek gitu ya, ini bensinnya masih full atau tidak gitu, karena mungkin keteledoran suaminya, jadi terjadilah apa yang mereka tidak inginkan. Tiba-tiba jalan sepi, sunyi, nggak ada rumah penduduk gitu ya, itu dan lagi itu udah malam gitu ya. Itu ya malam-malamnya juga jam 10. Kalau jam 10 itu di tengah hutan itu kan udah nggak bisa lihat apa-apa gitu ya. Jadi tiba-tiba mobilnya itu berhenti sendiri. Aduh, gimana ini? Dicek, ternyata bensinnya habis. Wah, udah Yunita sama suaminya sama anaknya itu udah gimana ini, udah pusing lah, udah di tengah hutan gitu ya, nggak ada pertolongan, nggak ada rumah penduduk gitu. Aduh, jadi mereka itu 5 beranak itu ya cuma berdoa aja gitu ya, semoga dilindungin gitu ya, karena tempat itu memang tempat yang ternyata memang tempat angker gitu ya, tempat yang keras. Jadi memang seharusnya mereka tidak laluin di situ karena untuk keselamatan ya. Jadi ya udah, mereka hanya berdoa gitu. Nah, di doanya mereka itu ya semoga mendapat pertolongan. Nah, datanglah itu dari depan gitu ya, ada lampu kecil gitu. Ternyata semakin lama semakin dekat gitu ya kan ya. Ya mereka juga takut ya, ini orang jahat atau apalah gimana ya. Jadi dengan pokoknya zikirnya tuh lagi kuat gitu, lagi cepat gitu, ya Allah selamatkanlah, karena ini menyangkut nyawa keluarga gitu kan ya. Wah, berdoalah tuh, mereka semua berdoalah, nggak ada yang tidur tuh, mereka berdoa. Nah,
ternyata itu yang lampu yang kecil itu ya itu motor gitu dengan satu orang. Dengan satu orang ini terus orang tuh berhenti gitu, ya Allah gitu kan. Terus ditanya gitu, kenapa berhenti di sini, katanya bahaya berhenti di sini Pak. Iya katanya, kendaraan saya nih, mobil saya nih kehabisan bensin, katanya. Aduh, kampung atau perumahan atau apalah, kios bensin yang terdekat di mana ya, katanya. Dia tanyalah suaminya Yunita tersebut. Terus pengendara motor itu bilang, oh jauh Pak, katanya, naik ke atas tuh jauh gitu. Untuk desa yang terdekat itu agak jauh, mungkin dalam 1 jam gitu. Terus gimana ya gitu ya. Aduh, ini di tengah-tengah hutan lagi, keluarga saya, aduh bagaimana ini ya. Terus pengendara motor tersebut dengan baik hati dia bilang, nggak apa-apa Pak, saya belikan, saya naik motor, asal Bapak tunggu di sini. Jadi tapi pesan saya, pokoknya apapun yang terjadi semua pintu ditutup gitu ya. Tutup jendela, tutup pintu, dikunci lah gitu. Pokoknya ya berdoalah semoga kalian selamat gitu ya. Jadi pengendara motor itu balik arah, dia dia pergilah gitu ya, karena dia tujuan dia untuk mencarikan bensin gitu ya. Jadi udah 1,5 jam itu seperti neraka ya, seperti wah, mereka cuma menangis gitu ya. Ya Allah gimana gitu ya. Pokoknya tetap tenang, walaupun kita menangis, kita berdoa, tapi tetap tenang gitu ya, nggak meraung-raung gitu ya. Mungkin kalau kita meraung-raung mungkin akan mengundang gitu ya makhluk-makhluk yang lain untuk mendekat. Jadi 5 beranak itu udah memutuskan untuk tinggal untuk sementara di mobil ya. Jadi mereka berdoa gitu ya, sampai udah berapa lama, nggak lama itu udah ya lama juga, mungkin dalam 1,5 jam gitu, bapak yang tadi itu memberikan, dia membawa bensin ya. Jadi dimasukkan bensin, terus udah selesai, udah rasa-rasanya mungkin untuk pulang atau untuk meneruskan perjalanan itu cukup lah gitu ya. Jadi pengendara motor tersebut membantu mengisi bensin, udah selesai semua. Jadi mereka terselamat lah ya. Nah pesannya, karena udah keadaan seperti itu, udah trauma ya, udah kesian anak-anak, kesian suami yang capek gitu. Yunita bilang, udahlah Pak, kita pulang aja gitu. Jadi mereka memutuskan untuk kembali lagi ke Jakarta. Nah, jadi pengendara motor tersebut bilang gitu ya, udah kalian kalau kalian mau pulang aja, pulang, nggak usah meneruskan perjalanan karena jalan ini bahaya gitu, dan ini nggak jarang dilewatin oleh orang gitu ya kan. Jadi bapak, ibu dan keluarga pulang ke Jakarta, dan saya pesan di jalan nanti ada orang apa, ada yang stop atau ada apa, udah nggak usah dilayan, pokoknya terus saja jalan gitu ya, nggak usah lihat ke belakang, pokoknya terus saja pulang gitu ya, karena tujuannya memang untuk pulang gitu. Nah jadi bapak yang naik motor itu
di depan, jadi mereka itu ikut bapak tersebut gitu ya. Untung aja yang dijumpain adalah manusia yang baik gitu ya. Coba kalau misalnya yang jahat, karena di daerah tersebut juga ternyata memang tempat yang berbahaya yang tidak seharusnya kita lewatin gitu ya. Nah, udah sampai di tempat yang agak aman gitu ya. Jadi keluarga Junita pun pamitan dengan bapak yang pengendara motor itu ya. Udah. Jadi memang betul gitu ya apa yang dikatakan bapak pengendara motor. Jadi begitu mereka balik arah gitu ya, mereka nampak ada orang tua jalan gitu, padahal sebelumnya nggak ada rumah, nggak ada tempat, nggak ada apa-apa gitu, kok tiba-tiba ada orang tua jalan pakai tongkat gitu, aki-aki itu kakek-kakek gitu ya. Nah terus nggak lama semua gitu nenek-nenek jalan gitu ya. Jadi Allahu a'lam bishawab apa itu gitu ya. Jadi keluarga Yunita tadi ikut gitu pesan dari bapak, udah apapun yang terjadi pokoknya terus aja gitu, nggak usah diraukan kiri kanan ada orang ada siapa gitu, pokoknya terus aja gitu ya. Kebetulan yang bawa motor itu di depan, jadi dia terus, jadi keluarganya pun terus gitu. Itu aja, nggak ada yang serem, tapi misteri lah untuk Yunita, karena tempatnya kok tiba-tiba gelap gitu ya, di tengah-tengah hutan nggak ada orang, terus tiba-tiba ada bapak yang menolong. Itu ya suatu ya alhamdulillah gitu ya, terima kasih udah terselamat gitu ya. Sampai Jakarta juga mereka dengan selamat gitu ya, memanjatkan puji syukur karena keluarganya selamat gitu. Itu aja cerita dari Yunita di Jakarta. Salam buat keluarga Yunita, terima kasih ceritanya, dan siapa yang mau cerita ke Bude, monggo nanti Bude bacain di YouTube-nya Bude. Oke, itu aja ceritanya hari ini. Serem-seremnya kalian cari sendiri, oke? Dari Singapura, Bude undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.